Ya, pemirsa, kita sekarang mendengar jawaban dari Profesor Windya. Apa sih itu pecalang? Apakah benar dia punya latar belakang historis? Inilah susahnya kalau yang mewawancarai seorang sejarawan itu. Kalau ngomong dulu dikejar dulu itu kapan? Ya itu benar, dulu itu kapan gitu loh. Saya tidak percaya dulu itu ada sepintas begitu, dulu itu ada rasi titik awalnya yang kita sepakati gitu loh. Baiklah, kita jadikan acuan 2001. 2001. Ya. Berarti resminya kelembagaan itu menjadi bagian dari Desa Pekraman kan berdasarkan Perda 3 2001 kan. Iya. Yang dianggap dulu ya sebelum itu. Nah, cuman beda, mulai agak hingar-bingar atau diakuinya dalam tanda kutip keberadaan pecalang sebagai salah satu unsur atau elemen Desa Pekraman itu sebenarnya kan tahun 99. Sebelum itu sebenarnya sudah ada, cuman namanya ada yang nyebutnya Jago Baye. Ada, kalau di desa saya memang pecalang namanya, yang fungsinya lebih banyak untuk kepentingan pengamanan catur berata penyepian. Itu hanya itu saja, sehingga seolah-olah pecalang itu baru ada menjelang atau pada saat hari raya Nyepi. Hanya prajuru dan pecalang inilah yang dapat mengontrol catur berata penyepian itu. Dengar-dengar di Singaraja juga ada, tapi namanya bermacam-macam, saya sebut yang di tempat saya. Sesudah itu sejak tahun 99 itu kan seperti sudah saya bilang tadi, ada reformasi, ada otonomi, ada demokrasi. Apa itu? Semua orang juga tidak bisa memberikan jawaban tuntas, termasuk dalam tanda kutip bangkitnya semangat pecalang untuk lebih pede lagi dalam membantu. Ingat ini, membantu prajuru desa untuk kepentingan pengamanan di desa. Dalam ungkapan saya dalam berbagai tulisan, termasuk seminar, pecalang itu saya terjemahkan sebagai polisi upacara. Kalau sekarang, gitu. Jadi bertugasnya untuk kepentingan hukum adat Bali dan upacara agama Hindu. Ya, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ketika sedang ada di Jogja kuliah S2. Ada seorang guru besar, sekarang saya tentu tidak etis menyebut nama beliau, berasal dari Universitas Udayana, kuliah di Universitas Diponegoro, mengambil program S3, menulis disertasi tentang pecalang. Telah bertanya kemana-mana tentang pecalang kepada beberapa sejarawan, tidak menemukan jawaban. Akhirnya dia datang ke tempat kos saya di Jogja. Dia bertanya, kapan sih pecalang itu ada? Jawaban saya singkat, sejarawan sendiri masih bertanya-tanya tentang itu. Tetapi ada sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ide Bagus Sidemon dalam tesisnya S2, disebutkan pecalang hanyalah polisi Bayangkara yang akan bertugas aktif jika negara dalam keadaan bahaya perang. Dia hanya akan berjaga-jaga di istana. Selebih itu tidak ada. Nah, setelah diteliti lebih jauh lagi, di zaman kolonial Belanda 1906 sampai sekian itu juga tidak pernah mendirikan suatu institusi yang bernama atau lembaga yang bernama pecalang. Prof Windya, bagaimana komentar terhadap itu? Macam-macam istilahnya yang saya temukan kan ada waktu perang antara Badung dan Mengui itu. Ada istilah batu bata yang sejenis itu, semacam Kopassus kira-kira kesegat itu. Dan pasti Pak Wijaya selaku sejarawan lebih tahu. Kalau Ide Bagus Sidemon cerita seperti itu, yang lainnya juga punya cerita, saya juga cerita seperti tadi. Itu yang saya tahu, itu yang saya ceritakan. Saya tidak akan bercerita sesuatu yang tidak saya tahu kan. Gitu. Berarti apakah bisa seperti tadi, jika misalnya kabur begitu tentang pecalang, oke, konsep batu bata itu saya koreksi sedikit, itu memang ada kaitannya dengan mitos Pasak Badak, itu cerita lain nanti, tidak merupakan pecalang dalam artian seperti sekarang. Ya, pasti tidak. Nah, jika memang sudah kabur seperti itu, apakah Prof Windya berani juga mengatakan ada kepentingan politik
di balik munculnya pecalang sama dengan Pakraman tadi? Ada kepentingan politiknya, ada kepentingan ekonominya, dan kalau dulu kabur sekarang muncul kan tidak perlu kita sesali. Tetapi sebagai ilmuwan kita wajib menerangkan itu. Menerangkan sesudah kita tahu, tetapi sebelum tahu ya biarkan saja seperti itu. Sesudah kita tahu seberapa tahunya entah. Barangkali kita beda. Saya seorang historian, Prof. India seorang ahli hukum. Barangkali begitu. Kalau saya ingin melihat benar atau tidak. Zaman dulu ada pecalang yang dimaksud dulu. Apalagi membawa keris sahabat poleng begitu, saya rasa tidak. Kadang-kadang juga itu mampir sama dengan bangunan Bali. Benar enggak pepatran itu seperti itu? Benar enggak selain pepatran, dekorasi-dekorasi, simbar-simbar itu seperti itu. Penempelannya benar enggak seperti itu? Dalam banyak aktivitas jangan lupa bahwa hidup ini kan seni. Gitu. Kadang-kadang poleng, kadang itu bagian dari aktivitas seni. Tapi hakikatnya menjaga keamanan. Iya benar. Seni juga, adat dan seni adalah dua kata yang tidak kita miliki dalam kamus Bali, tetapi kita mengklaim memiliki seni dan adat gitu ya. Baiklah, itu banyak sekali sebenarnya hal yang perlu kita bincangkan, tetapi sayang sekali momen yang bagus ini kita tidak manfaatkan untuk menjelaskan lebih jauh Profesor Windia. Profesor Windia begitu banyak menulis buku seperti ini kan, banyak sekali, beberapa judul yang bagus-bagus sekali. Judulnya bagus, isinya nggak tahu. Saya tertarik sekali dengan buku ini. Jadi ini judulnya Bali Mawacara Menuju Bali Santi. Ini buku realitas apa khayalan? Untuk menuju Bali Santi itu berarti kan sesuatu yang belum pernah ada. Kapan sih Bali bisa santi? Apa sebenarnya suatu konsepsi, atau mungkin ingin membangun teori, apa sih sebenarnya yang Anda ingin tampilkan? Sebab yang saya tahu seperti tadi, negara Mawotada, desa Mawocara. Sekalipun negara melemparkan kekuasaannya, desa tetap mandiri, punya aweg-aweg, punya. Di Jawa juga kayak gitu. Ini apa sebenarnya khayalan Anda atau apa? Yang nomor satu tentang buku yang banyak yang disebut tadi itu dulu. Ukurannya kan bukan banyaknya buku, tetapi seberapa banyak buku yang ditulis itu dikutip kan itu, digunakan oleh orang lain. Itu. Kufaru biasa satu aja tulis buku, tetapi kalau orang belajar Bali tidak baca Island of Bali kan itu sudah, nah benar itu. Sing lulus Bapak Windan itu walaupun tulis buku banyak kalau enggak pernah dikutip. Itu. Nah sekarang kesini yang paling banyak dikutip Bali Berjuang. Itu pasti banyak sekali dikutip itu. Terus tentang ini ya. Apa benar seperti yang Pak Wijaya bilang itu, ada desa Mawocara, tatanan kehidupan di desa tertentu yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Karena sangat tergantung dari situasi dan kondisi desa setempat. Kemudian ada negara Mawotato, itu kewenangannya negara kan gitu. Saya tawarkan konsep yang baru, seolah-olah in between ya, itu Bali Mawocara, sehingga ada aturan yang sama di seluruh Bali. Gitu. Oh, aturan yang sama gitu. Iya, tidak mungkin desa masing-masing desa berdiri sendiri, berdiri, tidak mungkin. Nanti resikonya kalau semua terlalu bersemangat dengan desa Mawocara, akan terjadi desa Mawocara. Itu ya, konflik-konflik itu. Makanya harus ada perekat di antara satu desa dengan desa. Berarti yang Anda lain. ingin melawan konsep desa Kalopatra ya? Tidak melawan desa. Kalau saya melawan. Tidak desa Kalopatra melawan itu, tidak melawan desa Mawocara, tetapi melengkapi. Apa yang perlu dilengkapi dari konsep desa Kalopatra? Desa Kalopatra tidak, karena konteksnya Bali Mawocara, lebih baik saya bicara desa Tapi Anda Mawocara. setuju betul dengan konsep desa Kalopatra? Ada dua pendapat tentang ini, Pak Wiyano tawarkan yang ada cerita yang lain itu, ada pendapat lain, lebih baik saya tidak jawab itu. Saya tidak tanggapi itu soal desa Kalopatra karena konteksnya kan Bali Mawocara. Jadi saya lebih baik jelaskan tentang desa Mawocara itu. Desa Mawocara itu kan tatanan yang berlaku sangat khas di desa tertentu yang tidak mungkin diintervensi oleh desa yang lain atau oleh pihak di luar desa itu.
Tetapi suasana sekarang tidak persis sama dengan cerita-cerita sebelumnya. Contohnya, kalau dulu desa tidak terlibat langsung untuk urusan politik, untuk investasi, untuk kependudukan, tidak terlalu serius kan. Tetapi sekarang ya, oleh karena itu mesti ada kesepakatan bersama bagaimana desa Pekraman atau desa adat harus menghadapi situasi atau persoalan politik, persoalan investasi. Jadi bolehkah saya katakan Anda ingin mengubah dari satu konsep desentralisasi menjadi sentralisasi? Tidak sesemangat itu gitu. Saya lebih suka menggunakan istilah melengkapi apa yang selama ini yang kurang kalau begitu. Dengan desa Mawacara, katakanlah kalau bertahan pada desa Mawacara, ada investor datang ke desa A akan memberikan jawaban yang berbeda untuk investasi yang sama dengan persoalan kalau dibawa ke desa B. Itu masalahnya. Oleh karena itu menghadapi suasana yang seperti ini dan netral. Netral artinya di sini belum jelas aturannya, di sini juga tidak. Itu perlu pasikian pasubayan atau kesepakatan bersama yang berlaku di seluruh Bali. Ini yang saya sebut Bali Mawacara. Jadi itulah dalam bahasa saya semacam sentralisasi. Baik, kita tunggu setelah yang satu ini.